Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian. Berikut adalah peta materinya. Terdapat 7 materi, yakni menjelaskan asumsi periode waktu, menjelaskan pendekatan basis akrual, menjelaskan alasan jurnal penyesuaian, mengidentifikasi tipe mayor jurnal penyesuaian, menyiapkan jurnal penyesuaian ditangguhkan, menyiapkan jurnal penyesuaian akrual, dan menjelaskan dasar dan tujuan neraca saldo disesuaikan. Asumsi periode waktu. Perihal waktu. Dalam dunia akuntansi, akuntan akan membagi umur ekonomi sebuah bisnis menjadi periode waktu. Biasanya dikenal dengan istilah asumsi periode waktu atau asumsi periodisitas. Umumnya, periode waktu akan dibuat menjadi bulanan, kuartal, atau tahunan. Periode waktu bulanan dan kuartal disebut periode sementara. Alasannya, karena dalam satu siklus akuntansi adalah 1 tahun, bukan bulanan atau kuartal. Selanjutnya, mayoritas perusahaan besar harus mempersiapkan laporan keuangan kuartal dan tahunan. Lalu terdapat 2 tahun dalam akuntansi, tahun fiskal dan tahun kalender. Tahun fiskal adalah periode waktu akuntansi dengan jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tahun kalender adalah periode 1 Januari sampai 31 Desember. Sehingga bisa disimpulkan, untuk tahun fiskal tidak harus bermula dari Januari. Basis akrual versus basis kas. Basis akrual memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, transaksi dicatat di periode terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua, perusahaan mengakui penghasilan ketika melakukan layanan atau bukan ketika mereka menerima uang. Yang ketiga, beban diakui ketika terjadi, bukan ketika dibayar. Dalam basis akrual bisa disimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan diakui ketika penghasilan atau beban tersebut termanfaatkan. Jadi bukan ketika dibayar maupun ketika membayar. Akan tetapi ketika perusahaan mendapatkan manfaat atau mengorbankan sesuatu dari transaksi tersebut. Prinsip pengakuan penghasilan. Penghasilan akan diakui dalam periode akuntansi di mana kondisi kewajiban pelayanan sudah terpenuhi. Atau penghasilan akan diakui ketika servisnya sudah dilaksanakan kepada customer, bukan ketika kita mendapatkan uang. Prinsip pengakuan beban. Beban akan dicocokkan sesuai dengan periode di mana penghasilan dilaksanakan. Ada suatu istilah yaitu biarkan beban mengikuti penghasilan. Jadi, beban A akan mengikuti penghasilan A. Beban B akan mengikuti penghasilan B, meskipun dalam pembayarannya dalam periode yang berbeda. Alasan jurnal penyesuaian. Berikut adalah poin-poin dasar jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian akan memastikan prinsip pengakuan dan penghasilan dilakukan. Yang kedua, apabila sudah dilaksanakan jurnal penyesuaian, maka neraca saldo akan up to date dan lengkap. Yang ketiga, jurnal penyesuaian dibutuhkan perusahaan setiap menyusun laporan keuangan. Yang keempat, jurnal penyesuaian akan melibatkan 1 akun laba rugi dan 1 akun neraca.
Tipe mayor jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian terdapat dua tipe yang sering muncul. Yang pertama adalah ditangguhkan, yang kedua adalah akrual. Dalam jurnal penyesuaian bertipe ditangguhkan terdapat dua jenis, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk tipe akrual juga terdapat dua, yaitu penghasilan akrual dan beban akrual. Jurnal penyesuaian untuk tipe ditangguhkan. Dalam tipe jurnal penyesuaian yang ditangguhkan, terdapat dua, yakni beban dan penghasilan yang ditangguhkan. Artinya, beban dan penghasilan tersebut akan diakui kemudian, bukan ketika kas diterima. Beban dibayar di muka, artinya pembayaran beban yang akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pembayaran kas dilakukan sebelum beban terlaksana. Terdapat akun-akun yang biasanya akan terlibat dalam beban dibayar di muka, yakni asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, gedung, dan peralatan. Beban dibayar di muka akan kadaluarsa atau habis manfaatnya dengan berlalunya waktu atau melalui penggunaan. Untuk membuat jurnal penyesuaian dari beban dibayar di muka, maka kita perlu mendebit akun beban dan mengkredit akun aset. Ilustrasi dari beban dibayar di muka. YZC Advertising Incorporation membeli perlengkapan seharga €2.500 pada tanggal 5 Oktober. YZC mencatat pembelian dengan meningkatkan perlengkapan. Akun ini menunjukkan saldo 2.500 pada neraca saldo 31 Oktober. Penghitungan inventaris pada penutupan bisnis pada 31 Oktober menunjukkan bahwa masih terdapat €1.000 perlengkapan yang ada di tangan. Maka muncul jurnal pada 31 Oktober, yaitu debit beban perlengkapan 1.500 dan kredit perlengkapan 1.500. Berikut adalah analisisnya, mulai dari analisis dasar hingga posting. Ini adalah ringkasan dari beban dibayar di muka. Contoh dari akun-akun yang akan terlibat dalam beban dibayar di muka adalah asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, dan depresiasi. Alasannya, karena beban tersebut tercatat sebelum akun-akun tersebut dimanfaatkan. Sebelum penyesuaian, maka akun aset akan dinilai terlalu tinggi dan akun beban akan dinilai terlalu rendah. Oleh karena itu, membutuhkan jurnal penyesuaian mendebet beban dan mengkredit aset atau kontra akun aset. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Artinya, penerimaan kas yang dicatat sebagai kewajiban karena layanan belum dilakukan. Kas diterima sebelum penghasilan dilaksanakan. Terdapat beberapa transaksi yang biasanya akan berhubungan dengan pendapatan diterima di muka, yakni pembelian tiket pesawat, sewa, deposit pelanggan, dan langganan majalah. Dalam pendapatan diterima di muka, ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan selama periode tersebut dan untuk menunjukkan kewajiban yang tersisa pada akhir periode akuntansi.
Jurnal penyesuaiannya yang perlu dibuat adalah dengan mendebit akun kewajiban dan mengkredit akun pendapatan. Ilustrasi dari pendapatan diterima di muka. YZC Advertising Incorporation menerima 1.200 euro pada tanggal 2 Oktober dari Airnox untuk layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Pendapatan diterima di muka menunjukkan saldo sebesar 1.200 euro dalam neraca saldo 31 Oktober. Analisis mengungkapkan bahwa perusahaan melakukan 400 euro layanan pada bulan Oktober. Jurnalnya pada tanggal 31 Oktober adalah pendapatan diterima di muka debit 400 dan pendapatan servis kredit 400. Berikut adalah analisisnya, mulai dari analisis dasar hingga posting. Berikut adalah ringkasan dari penghasilan diterima di muka. Terdapat beberapa kewajiban yang biasanya akan menjadi penghasilan diterima di muka. Pertama, sewa, kemudian langganan majalah, dan deposit pelanggan untuk servis di masa depan. Penghasilan diterima di muka disebabkan karena sekarang akan dicatat menjadi kewajiban, sedangkan di masa depan akan diakui sebagai sebuah pendapatan dari servis. Sebelum dilakukan penyesuaian, maka akun liabilitas akan dinilai terlalu tinggi dan akun penghasilan akan dinilai terlalu rendah. Maka dari itu, membutuhkan jurnal penyesuaian yang mendebit akun liabilitas dan mengkredit akun pendapatan. Jurnal penyesuaian tipe akrual. Jurnal penyesuaian tipe akrual dibuat untuk yang pertama, pendapatan untuk layanan yang dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal pernyataan atau pendapatan yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang timbul tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan, atau biaya yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Pertama, pendapatan akrual. Artinya, pendapatan atas jasa yang dilakukan tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Penghasilan dicatat sebelum kas diterima. Ada beberapa kejadian yang biasanya bisa menjadi pendapatan akrual, yaitu pelaksanaan sewa, pendapatan bunga, dan juga layanan servis. Jurnal penyesuaian dalam pendapatan akrual akan mencatat piutang yang ada dan pendapatan atas jasa yang dilakukan. Oleh karena itu, akan muncul jurnal mendebit akun aset dan mengkredit akun pendapatan. Berikut adalah ilustrasinya. Pada bulan Oktober, YZC Advertising Incorporation melakukan layanan senilai 200 euro yang tidak ditagihkan kepada klien pada bulan Oktober. Maka akan muncul piutang debit 200 dan pendapatan servis 200. Kemudian, pada 10 November, YZC menerima uang tunai sebesar 200 euro untuk layanan yang dilakukan. Maka, muncul jurnal kas senilai 200 dan piutang senilai 200. Berikut adalah analisisnya, mulai dari analisis dasar hingga posting. Ringkasan dari penghasilan akrual. Ada beberapa kejadian yang bisa menjadi penghasilan akrual, yaitu bunga, sewa, dan juga servis yang sudah dilaksanakan tapi belum diterima uangnya. Alasannya, karena servis sudah dilaksanakan tetapi belum didapat
uangnya atau belum tercatat. Sebelum penyesuaian, maka akun akan dinilai terlalu rendah dan pendapatan akan dinilai terlalu rendah. Maka membutuhkan jurnal penyesuaian, yakni mendebet aset dan mengkredit pendapatan. Yang selanjutnya adalah beban akrual. Artinya, beban yang terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat. Beban dicatat sebelum pembayaran kas. Ada beberapa kejadian atau transaksi yang biasanya dapat menjadi beban akrual, yaitu bunga, pajak, dan gaji. Dalam jurnal penyesuaian beban akrual, maka akan mencatat kewajiban dan mengakui biaya. Maka akan muncul jurnal mendebet akun beban dan mengkredit akun kewajiban. Ilustrasi dari beban akrual. YCC Advertising Incorporation menandatangani wesel bayar 3 bulan dengan jumlah 5.000 euro pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan YCC membayar bunga dengan tingkat bunga tahunan sebesar 12%. Berikut adalah perhitungan bunganya. Selanjutnya, muncul jurnal debit beban bunga 50 dan kredit utang bunga 50. Berikut adalah analisisnya, mulai dari analisis dasar hingga posting. Gaji dan upah akrual. Berikut adalah ilustrasinya. YCC membayar gaji dan upah pada tanggal 26 Oktober. Pembayaran gaji berikutnya tidak akan dilakukan hingga 9 November. Para karyawan menerima total gaji sebesar 2.000 euro untuk 5 hari kerja seminggu atau 400 euro per hari. Jadi, gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah 1.200. Hasil perkalian dari 400 euro dikali 3 hari. Adalah analisis dasarnya hingga posting. Berikut adalah ringkasan dari jurnal penyesuaian tipe ditangguhkan dan tipe akrual. Beban dibayar di muka, maka akan memunculkan debit beban dan kredit aset. Pendapatan diterima di muka akan memunculkan debit liabilitas dan kredit pendapatan. Pendapatan akrual akan memunculkan debit aset dan kredit pendapatan. Beban akrual akan memunculkan debit beban dan kredit liabilitas. Dasar dan tujuan neraca saldo disesuaikan. Terdapat 3 poin dalam neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, disiapkan setelah semua entry penyesuaian di jurnal dan diposting. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membuktikan persamaan saldo debit dan saldo kredit dalam buku besar. Yang ketiga, neraca saldo disesuaikan merupakan dasar utama penyusunan laporan keuangan. Ini adalah ilustrasi dari neraca saldo disesuaikan. Terkait dengan laporan keuangan, neraca saldo disesuaikan merupakan landasan atau sumber data dari laporan keuangan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan laba ditahan. Berikut adalah hubungan antara neraca saldo disesuaikan dengan laporan keuangan. Akun-akun laba rugi dalam neraca saldo disesuaikan akan menjadi sumber informasi dalam laporan laba rugi. Kemudian, dari laporan laba rugi, maka akan muncul net income yang menjadi salah satu komponen dalam laporan laba ditahan. Selanjutnya, akun-akun neraca dalam neraca saldo disesuaikan akan menjadi sumber data dalam laporan posisi keuangan. Dan hasil laba ditahan
dari laporan laba ditahan akan masuk menjadi salah satu komponen dalam laporan posisi keuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai penyesuaian. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.